Membunuhmu. Bab 474. Tidak baik mengatakan bahwa ada sesuatu di antara dua orang yang harus memberitahu orang lain. Tidak dapat saling berpegangan. Jadi, apa masalahnya sekarang? Arila, percayalah padaku. Aku pasti bisa menanganinya dengan baik. Carson memandang Arila dan berkata dengan sangat serius dan lembut. Dia menatap mata Arila dengan kasih sayang yang dalam dan kelembutan, dan melihat bahwa Arila tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Jadi, Arila pasti kalah darinya. Dia benar. Dia bisa menanganinya dengan baik. Arila bertanya apakah dia tidak bisa membantu, dan dia hanya dapat menambah kekacauan padanya. Jadi, dengarkan dia saja. Tidak perlu tahu lebih baik. Terlepas dari orang misterius itu, urusan sang putri dia harus ikut campur. Penyakit Rila kecil banyak berhubungan dengan Abang Hanselnya, dan aku tidak berpikir dia akan melupakan Abang Hanselnya dengan begitu mudah, kata Arila menambahkan. Rila kecil masih muda dan pasti akan segera melupakan Abang Hanselnya, kata Carson. Kurasa dia tidak akan melupakan Abang Hanselnya secepat itu, atau dia tidak akan mungkin tiba-tiba sakit kali ini. Arila dan Carson memiliki pandangan berbeda. Carson memeluknya dan berkata, mungkin dia ingat selama sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun. Tapi bagaimana dengan itu? Untuk waktu yang lebih lama, dia akan menjalin pertemanan baru, bertemu lebih banyak orang, dan memiliki kehidupan baru. Rila kecil secara alami akan melupakan bocah lelaki yang menemaninya. Tapi aku pikir itu baik bahwa Rila kecil selalu dapat mengingat Abang Hanselnya. Lagi pula, Rila kecil tidak tahu apa yang akan dia derita jika dia tidak ada di sana, kata Arila dari hatinya. Arila adalah seorang wanita, dan dia sering merasa emosional. Dengan kepergian Hansel membuatnya bersedih. Terutama ketika dia melihat Rila kecil yang sangat sedih, Arila merasa lebih tertekan. Berharap Hansel akan kembali dan tinggal bersama Rila kecil lagi. Hati Carson penuh dengan kelembutan bagi keluarganya. Bagi yang lain, hatinya sedingin seperti sepotong es. Selain itu, dia selalu rasional dalam melakukan sesuatu, dan dia selalu merasa bahwa ketergantungan Rila kecil pada orang lain bukanlah hal yang baik. Sebelum Hansel pergi, Carson punya ide bahwa untuk membiarkan Hansel meninggalkan Rila kecil seharusnya tidak terlalu mengandalkan Hansel. Faktanya, orang-orang Carson mengetahui bahwa Hansel telah diselamatkan dan telah meninggalkan kota Pasir Bumi untuk kembali ke negara A. Setelah anak buahnya melacak Hansel dan Rico kembali ke negara A, Carson membiarkan mereka kembali dan menghapus jejaknya. Rico yang menyelamatkan Hansel. Ketika mereka kembali ke negara A bersama-sama, Carson dapat mengkonfirmasi identitas Hansel tanpa harus memeriksa dengan bawahannya. Bisa membiarkan Rico mengikutinya. Tidak ada dokumen identifikasi di badannya, kecuali satu. Dia adalah tuan muda ketiga dari negara A. Hanya satu hal Carson tidak begitu mengerti. Mengapa tuan muda ketiga dari negara A ingin menjadi pelayan kecil di samping Rila kecil? Bahkan jika dia telah menyelamatkan hidupnya Rila kecil, ada banyak cara di mana dia dapat membalas rasa terima kasihnya yang tidak perlu melakukan hal ini. Carson memiliki keraguan tetapi tidak menceritakannya kepada Arila. Dia berpikir bahwa Rila kecil masih kecil, dan seharusnya tidak lama kemudian dia akan melupakan Abang Hanselnya. Hanya saja gambar wajah Abang Hansel dalam ingatannya kabur satu demi satu. Pada saat dia melihat Abang Hanselnya lagi, dia sudah lupa seperti apa Abang Hanselnya.
Pada saat yang sama, di lantai atas ada penyelinap. Rila kecil sakit dan Eva lelah selama beberapa hari. Hari ini dia akhirnya beristirahat dengan baik. Dia tertidur di tempat tidur dan pergi tidur sepanjang malam. Darwin sibuk di bidang militer hari ini. Dia terlambat. Saat itu tengah malam, ketika dia kembali ke keluarga Tanjaya, dia mengetuk pintu Eva. Tetapi tidak ada jawaban dari kamarnya. Tidak ada yang menjawab, dan dia tidak bisa menendang pintu. Seandainya ada keributan, ia tidak ingin dipandang konyol oleh keluarganya. Darwin yang tidak pernah bermain kartu dengan cara yang biasa, memikirkan apa itu. Pintunya tidak bisa dibuka. Dia hanya datang ke atas, lalu berbalik dari lantai atas dan naik ke balkon ke ruang Eva. Balkon dan ruangannya adalah pintu geser yang terbuat dari kaca. Pintu itu terbuat dari kaca, dia dapat dengan jelas melihat melalui kaca Eva yang terbaring di tempat tidur dan tidur seperti seekor babi. Darwin menaiki tangga dan memutar jendela. Setelah kerja keras setengah jam, Eva tetap tertidur pulas di kamarnya. Hati Darwin tiba-tiba menjadi tidak seimbang dan dia berteriak, "Eva, buka pintu." Eva berbaring di tempat tidur dan berguling malas. Bertanya-tanya apakah dia pernah mendengar suara Darwin, dan dia pun terus tidur nyenyak. Berteriak beberapa kali, Eva tidak menanggapinya. Tetapi itu dikhawatirkan oleh staf keamanan di lantai bawah. Melihat Darwin, semua orang tidak dapat mengatakan apa-apa. Dengan cerdik berpencar, Darwin tidak memiliki kesabaran dan menendang pintu geser. "Eva, ini aku. Kamu kalau tidak membuka pintu lagi, aku akan membunuhmu nanti." "Kalau kau membunuhku, aku tidak akan pernah berhenti mengganggumu," kata Eva melompat dari tempat tidur dan meraung lebih keras daripada Darwin. Dia tidur nyenyak dan dibangunkan oleh Darwin, yang ingin bergegas keluar dan mendorong Darwin turun dari balkon. Darwin menyeringai, "Kalau kamu tidak membuka pintu, bagaimana aku bisa membunuhmu?" Eva memprovokasinya. "Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menerobos pintu dan mendapatkan aku." Sialan, brengsek, berani berbicara kasar padanya. Nanti pasti akan diberi pelajaran. Dia benar-benar berpikir tidak ada harimau di pegunungan, monyet memanggil raja. "Ayo Eva, kamu jangan terlalu sombong," kata Darwin. "Ayolah Darwin, jangan berteriak padaku, atau kamu tidak akan punya buah untuk dimakan," kata Eva. "Eva, mari kita lihat," kata Darwin menendang pintu lagi. Berbalik, sedikit tidak rela, akhirnya dia pergi. Melihat Darwin menepuk pantatnya dan pergi, Eva menatap dengan sepasang mata yang glamor. Baru saja dia tidak salah baca, Darwin menyerah membobol pintu dengan begitu mudah. Eva melompat dari tempat tidur dengan marah dan bergegas ke balkon untuk membuka pintu. Dia ingin membuka mulut dan bersumpah. Tiba-tiba, pinggangnya dipeluk. Dia jatuh ke pelukan hangat dalam sekejap. "Lihat, bagaimana aku bisa membunuhmu sebentar lagi." Suara jahat Darwin terdengar di telinga Eva, dan hatinya berayun penuh. "Aku akan menunggumu membunuhku," teriak Eva. Dia akan melihat apa yang dia lakukan dengannya malam ini. Jika itu tidak memuaskan, dia tidak akan mau pergi ke tempat tidurnya lagi selama setengah bulan. "Bangun." Darwin memeluk Eva di pinggangnya, dan Eva mengangkat tangannya di lehernya lalu menciumnya. "Darwin, apakah kamu sudah belajar trik yang baru?" "Belajar?" Darwin mencibir dan berkata lagi, "Apa yang menarik dari permainan orang lain?
Aku telah menciptakan beberapa cara untuk melakukannya sendiri selama 2 hari ini. Kita akan mencobanya nanti untuk memastikan apakah kamu akan puas.